Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuslihu biha syani wa tahfadhuha bi barakatiha imani wa tunawwiru biha wajhi wa janani wa ta'asimu biha anil khata' lisani. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad aflahal muttaqun. Hadirin yang berbahagia, di sana ada sebuah hadis yang maknanya telah terjadi pendekatan zaman. Ya, di akhir zaman nih, Nabi mengatakan dari tanabuatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, berita dari Nabi untuk hal-hal yang akan datang. Dan itu sudah dijelaskan 1400 tahun yang lalu. Nabi mengatakan ini zaman akan menjadi seperti dekat. Padahal kalau kita lihat, tetap Jakarta Bogor 60 km tidak jadi 50. Sehari 24 jam tidak jadi 20 jam. 1 jam 60 menit dan seterusnya. Tapi beliau berkata, setahun seperti sebulan. Sebulan seperti seminggu. Seminggu seperti sehari. Dan sehari seperti 1 jam. Sementara 1 jam seperti kilatan api. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Dan masalah yang kita baca yang ada hubungan dengan hadis tersebut. Artinya di akhir zaman ini nggak berasa, saudara. Coba, ini kan baru seminggu ini. Kayak sehari. Betul, bahkan lebih kurang dari sehari. Padahal seminggu kita. Dari Kamis yang lalu, so sekarang. Umur kita nih bukan nambah, ngurang. Ya, itu bukan nambah, ngurang 1 minggu. Ya. Mudah-mudahan husnul khatimah semuanya, amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita malam ini akan baca kitab Nusaidiniyah yang masih menerangkan kepada kita ya Allah ada tentang bahayanya terlalu orang cita-citanya terlalu jauh, tulul amal. Ya, harapannya terlalu jauh, terlalu banyak. Apa itu tulul amal? Merasa dirinya itu bakal tinggal di dunia lama. Sekarang kita tanya diri kita nih, ada nggak masuk di sini nggak nih? Ada gisoril amal, sebaliknya dia nggak merasa hidup dunia ini nggak merasa bakal cepat mati. Ada lagi orang yang dalam hidupnya merasa hidupnya ini bakal lama, bahkan mintanya ingin 1000 tahun lagi hidup. Nah, apa akibatnya? Akibatnya dia mengambil sesuai dengan apa yang diperlukan. Kalau Anda hidup seminggu, lain dong dengan orang hidup sebulan. Secara aglian ya, pengeluaran ya yang kita inginkan dan ini dan itu. Sementara orang yang hidup setahun dan lain dengan ibu yang sebulan. Nah, orang-orang yang tulul amal ini terlalu panjang amalan. Cita-citanya banyak, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini. Akhirnya karena itu saja yang dipikirkan, dia lupa bahwa hidupnya ada batasnya, yaitu kematian. Nah, ini bahayanya. Orang yang terlalu panjang harapan biasanya lupa akhirat. Yang dipikirin dunia aja. Bagaimana pabrik saya bisa laku? Bagaimana perusahaan saya lebih berusaha, lebih bagus? Perumahan saya lebih banyak. Pemasukan saya lebih banyak. Saya akan tekan kerugian sedemikian rupa. Pegawai saya akan manage seperti ini. Itu aja di dalam hidupnya. Banyak, mungkin dia sholat, dia mungkin haji, dia mungkin zakat, mungkin saja. Tapi pemikirannya untuk mati nggak ada. Dunia aja yang dipikirkan. Ada sebagian orang seperti itu. Ini hari, ini malam, coba Anda tanyakan, Anda ada di mana? Ada lagi orang yang nggak banyak pengharapannya. Ya Rabb, alhamdulillah, saya bisa makan, bisa minum, ada istri, ada anak, nggak kekurangan, nggak kelakuan. Alhamdulillah ya Rabb, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Dan dia siapkan dirinya, sembahyangnya benar, bisa ngaji Quran, bisa baca ratib, bisa silaturahmi kepada ulama, silaturahmi kepada saudara-saudaranya. Anda tanyakan sekarang diri Anda ada di mana di antara dua ini? Nggak perlu dijawab. Jawabannya ada pada hati Anda sendiri. Kalau memang terlalu banyak tulul amalnya, ayo kurangin. Kalau kita termasuk orang yang tulul amal, ayo kurangin, jangan. Karena nggak bakal Anda dapatkan itu semua. Mustahil dunia ini akan ada kuasa yang nggak usah. Ini dunia buat di dunia, bukan buat ke akhirat. Anda kuasai dunia untuk akhirat itu jempol. Kuasai dunia Anda untuk akhirat, dapat kelebihan bagi.
zakat keluarin, sedekah keluarin, hadiah keluarkan, bantu orang, bantu madrasah, bantu masjid, wah itu berarti dia menguasai dunianya untuk apa? Untuk akhirat. Ini orang yang paling bahagia. Itulah orang yang paling berbahagia. Nah, ujiannya banyak, betul ya, betul, ujiannya banyak. Kadang-kadang dari keluarga sendiri, dari istri, dari anak, dari tetangga, dari teman. Dia bilang, kenapa ente cari duit banyak-banyak kok ente caranya begini? Itu omongan syaitan, omongan dunia. Kalau omongan akhirat di buku bagus, ente demikian. Ini punya Anda. Bukankah saya sering menceritakan kepada Anda, ketika Anda memberi, sebetulnya bukan memberi Anda yang diberi. Kenapa? Karena Allah yang balas. Kelihatannya keluar, kelihatannya kurang, padahal nambah. Bukankah 1 2 10? Dan Nabi mengatakan sedekah tidak bakal kurang, tidak bakal kurang. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Mana kau somalu min sedekah baliyazdan. Bayangin 3 kali. Memang ujiannya banyak. Tidak akan kurang harta benda yang engkau keluarkan. Ya untuk sedekahkan, bukan zakat nih. Zakat lain lagi ya. Yang engkau sedekahkan, termasuk di dalamnya zakat, naam, secara umum. Enggak bakal kurang, kata nambah. Orang yang kurang imannya, mana Bib? Saya belum nambah. Kelihatannya orang yang tidak nambah, tapi harta Anda di akhirat kan nambah, sudah jelas. Yang di akhirat pasti nambah. Dan insya Allah akan dimudahkan, usahanya akan dimudahkan, akan dimajukan, kerugiannya akan dihilangkan oleh Allah SWT. Tambah baik lagi, tambah bermutu lagi. Kenapa? Karena dia bersedekah. Ya, saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara, jangan lupa di dalam hidup ini kita harus bersedekah. Harus apa? Harus apa? Anda yang bicara. Harus bersedekah. Tanya diri Anda, sudah bersedekah apa belum? Keluar dari banyak dan sedikit itu tergantung kemampuan Anda. Jangan menunggu untuk bersedekah sudah kaya, jangan. Nggak bakalan sudah. Ya, lagi nggak punya, nggak mau sedekah, udah kaya mau sedekah jarang. Ya, tapi kalau dibiasakan dari kecil, begitu kaya lebih banyak lagi sedekahnya insya Allah. Ya, nah, baik, mari kita teruskan. Ya, sebagian sudah kita baca. Beliau mengatakan orang-orang yang terlalu panjang pengharapannya ini, ya, karena dunia yang dipikirkan, dia lupa semuanya. Sebenarnya yang harus dia sing-singkan dengan baju untuk akhirat, tapi dia balik dunia, dia sing-singkan dengan baju untuk dunia, semuanya untuk dunia. Berangkat malam, pulang lebih malam lagi. Ya, berangkat masih malam gelap, pulang lebih gelap lagi. Kenapa? Untuk dunia. Dan yang dicari ini belum tentu dapat. Satu, kedua, jumlahnya sudah tertentu. Allah sudah menentukan rezeki kita. Anda berangkat jam 4 malam, pulang jam 8 malam. Kalau Allah tentukan rezeki Anda 5 juta, 10 juta, tidak akan bertambah jadi 11. Dan tidak akan berkurang jadi 8. Penentuan Allah nggak bisa berubah. Sudah tentukah itu? Belum, masih dalam angan-angan. Ini hari anak ada orderan. Kurang lebih keuntungan dihitung, untungan anak kurang lebih ada 200 juta. Perhitungan di kertas. Rapat sama anggota perusahaan, kita bakal dapat nih 200 juta atau 2 miliar. Rapat. Berangkat ke tempat pekerjaan ini itu gagal. Dapat 2 miliar. Dapat kecewa. Tapi yang imannya penuh kepada Allah, begitu dapat, tidak dapat, rezeki saya dari Allah. Allah yang mengatur. Kalau Allah inginkan 10 miliar bisa saya dapat. Tapi kalau Allah tidak inginkan 100 miliar pun bakal hilang dari saya. Kenapa? Ada iman kepada Allah. Jadi orang Islam itu semuanya diiringi dengan iman. Dagang pakai iman, nikah pakai iman, bergaul pakai iman, ngomong pakai iman. Iya kan? Semua pakai iman. Dia bakal berbuat benar. Kenapa? Karena ada perhitungan dengan Allah SWT semuanya. Ya. Baik. Baik hadirin. Beliau mengatakan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, beliau katakan orang-orang yang tulul amal ini membesarkan dunia, menyingsingkan dengan baju untuk dunia, tapi untuk akhirat leha-leha. Itu diantaranya sifat jeleknya. Baik. Sebetulnya seharusnya beliau katakan sebaliknya, untuk akhirat dia usaha betul-betul, karena pasti
Pasti dia mati, pasti dia dapat kubur, pasti dia dapat mahsyar, pasti dia dapat hisab, pasti dia lewat shiratal mustaqim, ya kan? Baru masuk surga atau neraka. Itu perhitungannya. Ya. Dunia tidak ada habisnya, saudara. Dari dulu Amerika punya dunia, Rusia punya dunia, Saudi punya dunia, yang kaya-kaya, yang miskin-miskin, yang ruwet-ruwet, ya urusan dunia, yang rampok-rampok, yang preman-preman, dulu itu dunia. Tapi orang-orang ahlillah enak. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang ahli Allah tenang, ingat pada Allah. Tiap dia bergerak, Allah semua. Memang tidak mudah, tapi tenang dirinya. Sudah diuruskan oleh Allah. Rezeki saya pasti terus. Yang penting saya usaha. Yang penting saya usaha. Jangan duduk. Habib, kan Allah mengatakan bahwa kita ada yang berizki. Tidak dicari, pasti dapat rezeki. Tidur di rumah, gebugin yang begitu saudara-saudara itu. Ya, nggak ada itu. Nabi saja dagang, ya, yang paling tahunya tentang Allah. Ya, nggak bisa. Baik. Jadi seharusnya akhirat dibesarkan, dunia juga jalan ikut. Harus akhirat yang harus lebih dibesarkan. Baik. Qala wa qad akhbara Allah Ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam annahu la yanaluha biduni sa'i wa talab wal jid fi dhalika tashmir lahu. Seperti Anda mencari dunia harus ada usaha. Enggak ada orang dapat untung langsung sekian ratus juta diam, enggak ada. Ada yang dagang mobil, ada yang perumahan, ada yang dagang beras, ada yang kerja. Yang kerja juga banyak-banyak nih. Ada yang kerja misalnya apa? Kerja di kantor. Kerja di mana lagi? Kerja di gubernur. Kerja di mana lagi? Kerja nyopet, ngerampok. Ada nggak? Kerja. Ini kerja apa? Merampok. Ya kerja ngerampok. Arab. Ini kerja korupsi. Kerja. Tapi korupsi. Ada yang dagang. Tergantung. Tergantung apa? Tergantung imannya kepada Allah. Tergantung imannya kepada Allah. Di depan dia ada nih. Oh ini korupsi, ini salah, ini riba, ini nggak benar, ini nipu orang. Semua ada di depan itu. Nah orang-orang yang hadir ngaji begini kan bisa nyaring. Berkah ilmunya dia duduk di majelis ilmu, dia bisa nyari. Oh ini nggak benar nih. Oh ini salah nih. Oh ini riba ini. Oh ini nipu orang. Saya nggak mau. Saya ingin yang benar. Saya ingin yang bagus. Walaupun sedikit berkah. Ada lagi orang yang ngomong, yang enak berkah, haram nggak haram, pokoknya yang banyak berkah. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Ya. Berkah lain nggak masuk pada orang yang barang haram itu nggak bisa. Ya. Naam. Baik. Nah, radhiyallahu taala anhu bahwa Allah dan Rasulnya sudah memberitahukan kepada kita annahu la yanaluha biduni sa'i wa talab wal jid fi dzalika tashmir lahu. Sebagaimana dunia kita harus usaha mati-matian dan belum tentu. Yang usaha-usaha mati-matian emang pasti saya harus dapat ini hari uang 200 juta. Pasti dapat 200 juta. Tolong dijawab. Orang yang tahu Tuhan, saya harus dapat 200 juta ini hari. Dapat 200 juta? Belum tentu. Yang menentukan Allah. Baik, Anda mau tahu kebesaran Allah dalam memberikan rezeki, kita pergi ke pasar. Pergi ke pasar, saya tidak bilang pasar yang aneka apa, enggak usah. Semua jual under deal. Ini jual peler, ini jual maaf, ini jual per, semua jual per. Yang belinya sama. Ini mungkin laku 20. Ini mungkin laku 10. Ini mungkin diutangin. Yang satu lagi ditipu, yang satu lagi kebakaran. Bisa begitu? Bisa. Kenapa? Yang ngatur bukan Anda, Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang ngatur ini kerjaan kamu, yang ngatur toko rezeki kamu, semua orang ada yang susah. Semua orang senang. Karena Allah yang ngatur. Jadi berbeda. Dan hidup ini kawan hidup. Dunia ini hidup dari ini. Ini dapat 10, ini dapat 5, ini dapat 4, ini dapat 3, ini gak punya kerjaan, ini kuli, ini ngangkut. Hidup ini dunia hidup. Jadi kemiskinan, kekayaan, sedang dan segala urusan Allah atur supaya apa? Dunia hidup. Kalau semua kaya, siapa yang kerja? Semua punya mobil, yang nyopir siapa? Semua top, semuanya bos, semuanya yang kerja. Hikmah dari Allah. Ada yang miskin, ada yang kaya. Kenapa disebut kaya? Karena ada yang miskin. Kenapa disebut pintar? Ada yang goblok. Kenapa disebut alim? Ada yang jahil. Dan beginilah dunia hidup. Dengan ini dunia hidup. Saya teringat dulu
Saya punya kakek naik kereta dulu, kereta api itu namanya Snell, ya. Kereta Bogor Jakarta tuh ada kereta Snell yang apa namanya? Kereta ekspres. Kelas 1 lah gitu. Ada kelas 2, ada kelas 3. Dulu nggak ada kereta diesel. Dulu nggak ada kereta listrik. Yang banyak kereta yang pakai api tuh. Kereta apa namanya? Apa nah? Sepur. Wallahualam lupa lagi deh. Ya, kereta yang pakai api itu. Nah. Kebetulan saya bukan kakek duduk di sebelah ada orang Belanda. Ada orang-orang juga, orang-orang pintar kelihatannya, kebetulan duduk di kelas 1. Ngobrol. Begitu. Dia bilang, Tuhan ini tidak adil. Coba kita bayangkan. Dia bilang nih, didengarin sama kakek saya. Masinis di depan bergelut dengan api, pakai batu bara kan dulu. Wow, masukin panas, hitam semua, jelek. Masinis dulu tuh, bukan kayak sekarang, cuma kenop aja sekarang. Ya, kayak perang, cuma kenop sekarang. Kalau dulu nggak ada kan, ada depan. Ini dulu kereta api begitu, pakai apa namanya, batu bara, masukin, ada yang kayu dimasukin buat ngidupin tuh uapnya. Didengerin, nggak ada. Coba aja, kita di sini enak-enak, duduk dingin, ada kipas angin, duduknya enak. Setelah saya punya kakek bilang, boleh saya ikut bicara? Boleh, silakan. Dia bilang, Tuhan, tadi Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak adil. Tidak, Tuhan maha adil. Kenapa? Anda katakan tadi masinis di depan bergelut dengan kesulitan, sementara kita di sini senang-senang. Saya mau tanya kepada Anda, kalau semua seperti kita senang-senang di kelas 2, siapa yang membawa masinis kereta api? Diam. Siapa yang bawa masinis kereta api? Tidak ada. Juga Anda mengatakan di antara omongannya, Tuhan kurang tidak adil. Ibu lagi sedang kena cinta-cintanya mati. Tidak adil Tuhan. Adil Tuhan. Kalau seandainya ibu Anda sudah tua dan Anda tidak mengurus, Anda buang di tempat pengurusan orang tua, apa namanya? Panti jompo, Anda berdosa kepada Tuhan. Tuhan senang, Anda senang kepada ibu, senang bakti kepada ibu, diambil Anda dalam keadaan baik. Diam tuh, dia nggak pernah ngomong. Begitulah saudara dunia. Allah atur jadi hidup karena ada masinis, ini kereta api jalan. Karena ada dokter, ada yang sakit, bisa hidup. Begini semua. Ada yang sakit, ada dokter, ada pabrik, ada direktur, ada semua. Jadi jalan di dunia. Tapi kita orang Islam punya pendirian dalam perputaran kehidupan ini. Kenapa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kehebatannya dengan iman. Jadi tidak pakai pikiran aja. Kalau orang Barat pikiran. Time is money. Waktu adalah uang. Enggak. Orang Islam waktu pedang. Lihat bedanya. Orang Barat menganggap waktu adalah uang, karena uang aja pikirannya. Padahal nggak bisa. Saya alhamdulillah Pak, dari sejak lahir sampai sekarang belum pernah makan uang. Alhamdulillah. Bener, betul. Belum pernah Tuhan, alhamdulillah. Ya, walaupun banyak anak dengar orang yang makan uang, saya belum pernah, alhamdulillah. Dan uang saja, time is money, uang. Orang Islam tidak, waktu pedang. Ilam tak tahu, kalau tidak kamu potong, kamu yang dipotong. Kayak lagi perang kita. Dengan apa? Dengan waktu. Maksudnya apa? Kalau nanti tidak gunakan waktu ini dengan baik, terpotong oleh waktu kita. Maksiat rugi. Nggak ingat kepada Allah rugi. Nggak mau ngaji rugi. Kenapa? Saudara tidak menggunakan waktu yang Allah berikan di tempatnya. Hebat orang Islam itu. Waktu adalah pedang. Kita harus menggunakan pedang. Ya, selalu tuh di depan kita tuh pedang. Anda harus nangis dengan apa? Dengan takwa. Anda harus tangis dengan sholat. Anda harus tangis dengan puasa. Anda harus tangis dengan cari uang yang benar. Dengan pemikiran yang saya ini bakal mati. Itu senjata kita, tameng kita insya Allah dari pedang ini. Semua kita sedang dihadapkan kepada, semua dari kita dihadapkan kepada pedang. Ada yang terpotong, ada yang terluka, ada yang sampai hancur. Tergantung iman Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerapkan iman kita ya Rabb, ya dalam kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Jadi saudara, mestinya akhirat yang kita usahakan betul-betul. Wa amad dunya, adapun dunia kata Allah Haddad, fahiya daru zawal wa fana, ini bakal hilang. Bakal kita tinggalkan. Gak ada orang yang bisa 1000 tahun. Walaupun dalam lagu aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Gak usah 1000 tahun, 150 tahun nanti pengen mati.
Misalnya kita panjang umur nih 150 tahun, teman kagak ada, istri nggak ada, cucu nggak ada, tetangga nggak ada, misalnya nggak ada, pengen apa? Pengen mati. Orang yang terlalu tua tanya pengen apa? Pengen mati. Sekarang aja lagi muda, wah saya pengen panjang umur nih. Betul, coba dikasih panjang umur sama Allah. Ada hikmahnya tuh. Dan umat Nabi Muhammad dituai antara 60 dan 70. Nggak pernah panjang umur, berkali untuk aku semua semua gitu ya. Yang tua-tua sekali, mereka pengen mati buru-buru. Itulah dunia. Fana ditinggal. Ya, walaupun Anda kayak apa, ya, kayaknya semacam apapun. Naam. Baik. Wa an qaribin yurtahal minha ila al-akhirah, dan enggak lama kita bakal pindah ke akhirat. Pindah ke pos terakhir tuh. Ya. Pos. Semua orang di situ. Posnya kecil. 2 kali 1 meter. Pos kapan namanya? Kuburan. Itu pos kita. Itu pos kita. Ujungnya final. Ya. Kata orang Jakarta final first. Ya, terus yang terakhir tuh, tempatnya peristirahat terakhir dari situ. Ya, ke situ semuanya. Ada yang nggak ke situ? Kamu tanya, presiden nggak ke situ? Situ. Insinyur situ. Orang kaya ke situ. Preman ke situ. Muallim ulama ke situ. Nabi ke situ. Semua bakal. Ini yang harus kita pikirkan, saudara. Jangan dunia aja. Dunia kan tinggal tadi. Pulus ente tinggal, mobil ente tinggal, rumah ente tinggal. Dipikirin nggak? Anak ini bakal mati, harus bawa bekal. Dipikirkan nggak itu? Tanyakan supaya ngaji ada manfaatnya. Tanyakan, Anda sudah berpikir begitu belum? Ayo tanyakan kepada diri kita. Saya sudah berpikir belum buat kematian saya ini? Tanyakan, jadi jangan asal nuduk aja di pengajian. Minum teh, kopi, ketemu Ustaz, bim, rumah habis selesai, pulang. Oh ya ini ngaji sudah. Jangan pikirkan. Anda udah pernah berpikir begitu apa tidak? Kemana nih? Saya hidup saya ini kemana? Saya sekarang 50 tahun, saya sekarang 60 tahun, saya sekarang 70 tahun. Apa hubungan saya dengan Allah? Apa kegiatan saya dalam agama saya nih? Tanyakan dong. Ya, dunia nggak usah ditanya, orang nanya kalau dunia. Nggak usah ditanya, orang nanya sama ente kalau urusan dunia. Kalau urusan akhir nggak ada nggak orang? Ente suka salat nggak? Ente kalau salat benar nggak? Ente kalau zakat benar nggak? Ada yang nanya nggak? Nggak ada. Usaha ente apa? Bagaimana sekarang keadaan usaha? Keuntungan bagaimana? Lagi rugi apa? Banyak yang nanya kalau betul nggak? Dunia banyak yang nanya. Akhirat ada yang nanya. Ente suka ngaji kagak? Kagak ada yang nanya, saudara. Makanya urusan ini kan kita urusan dengan Allah. Ayo, jangan pengen ngomong sama orang. Di mana akan dapat ini Anda pertanyaan seperti itu? Kalau ngaji. Kalau ngaji Anda akan bertanya. Kalau ngaji Anda akan tahu itu. Walaupun seminggu sekali atau sebulan sekali, terserah. Tapi ada yang di pengajian, bukan di mall, bukan di kantor, bukan di kafe, bukan. Ini di sini adanya, di tempat yang begini, saudara. Hadirlah tempat-tempat yang semacam ini dimanapun adanya. Jadi kita tahu diri kita wanan siapa. Ya Allah, ibadah saya kok begini. Oh, sudah kok saya kok begini. Ngaji saya kok begini. Kalau kita mau ngaji, makanya ngaji. Ya, walaupun kita tidak ke pesantren, ngaji di tempat yang semacam ini. Nah, baik. Jadi sebenarnya Allah kita berangkat nih dari dunia. Wa yukhallifuha wara'a dhahri wa laysa ma'muran bi talabiha wal hirsi 'alaiha. Bakal ditinggal di dunia, ente bakal ditinggal semua. Dan Allah enggak perintahin ente toh-tohan sama dunia, enggak diperintahin oleh Allah. Tidak diperintahkan oleh toh-tohan kita kepada dunia. Bukan juga meninggalkan dunia sama sekali, enggak. Kita hidup, kita perlu uang, kita perlu kasih makan istri, makan. Bismillah. Ini agak keterlaluan kan ada orang. Masya Allah. Kayaknya kalau udah dunia, Masya Allah. Kalau sama ulama cuman satu kali sama punya dunia, kepalanya dicium. Pengen nginep di rumahnya. Pengen ikut, pengen lihat. Senang, padahal nggak punya apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Syaitan yang bawa saudara-saudara. Ya, naam. Bal hiya manhiyun anhu fi kitabillah ta'ala. Toh-tohan kepada dunia dilarang oleh Al-Quran. Dalam Islam dilarang toh-tohan kepada dunia. Wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara kok enggak boleh toh-tohan wa nasibuhu wal mugaddar lahu minha la yafutuhu walau lam yatlubuhu. Bagian yang sudah Allah tentukan enggak bakal salah. Ente bakal sudah ditentukan 5, enggak bakal salah jadi kepada Ali. Buat saya 5, enggak bakal jadi ke Ali, tetap ke saya. Itu kan tentuan Allah.
Yang untuk si Amir 7, ente 5, nggak bakal jadi balik sama Allah. 7 jadi 5, nggak. Ente 5, dia 7. Sudah dikali sama Allah SWT. Cuma nggak diberitahu kan, ini iman. Kita kan nggak tahu saya bagaimana dapat uang ini. Saya dapat berapa ini hari? Dapat 5, kan tidak tahu. Sudah cari. Supaya apa? Supaya Anda tahu bahwa Anda itu hamba, Allah itu Tuhan. Jadi kita ngaku kebesaran Tuhan, nggak ada apa-apanya, kita semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting udah usaha. 7, 5 terserah. Ya, baik. Jadi walaupun nggak diminta, dapat sudah. Ya. Walakinnahu lamma tala'a alaihi al-amal amalahu 'ala al-hirsi 'ala ad-dunya wa at-tasfifil akhirah. Karena dia sangat ingin dunia, kepengen dunia, tamak kepada dunia, cinta kepada dunia, dia luar biasa kepada dunia. Akhirat bagaimana nanti? Akhirat nanti saja udah tua, sholat udah tua, ngaji udah tua, haji sudah tua. Yang penting sekarang saya kaya, usaha bagus, punya PT, punya ini dan terserah apa saja. Falyakhturulahu amrul maut, nggak ingat dia bakal ma of the tea. Tahu nggak ma of the tea? Tahu nggak? Dia tidak ingat ma of the tea. Tahu nggak? Mati. Bahasa Inggris tuh. Ya. Dia nggak ingat mati akhirnya. Dunia jadi pikiran. Wa wujubul isti'dad lahu, dan wajibnya dia mempunyai bekal, ya, dengan apa? Dengan amal salihah. Dia tidak ingat bahwa dia bakal mati. Dia tidak ingat bahwa dia perlu amal-amal saleh. Illa wa'ada nafsahu bil faraghi lidzalika min ashghalid dunya fi awqatin mustaqbalah. Ka'anna ajalahu fi yadihi yamutu mata syaa. Akhirnya dia bilang, nanti aja dunia, waktu akan datang. Waktu yang akan datang. Karena disibuk dengan dunia nanti aja. Sibuk dengan perusahaan, sibuk dengan ini dan itu. Dia bilang, dunia nanti saja. Itu kata dia, seolah-olah ajalnya di tangan dia. Seolah-olah ajalnya di tangan dia. Dunia aja terus, nggak mikir akhirat. Kayak ajal di tangan dia. Dunia ente cari nggak cari, perlu sholat. Dunia ente dapat tidak dapat, sholat nggak boleh tinggal. Puasa nggak boleh tinggal, haji kalau mampu boleh, dan seterusnya. Kalau ente mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Terus akhirat, kalau dunia ini nggak cari, nggak larang, Allah nggak ada urusan di situ. Ya tapi kan kita punya kewajiban, saya katakan, silahkan cari, tapi jangan lupa akhirat, itu yang benar. Silahkan jadi pengusaha, jangan lupa akhirat. Silahkan jadi direktur, tidak lupa sama akhirat. Silahkan nanti jadi simsar, jadi perantar bismillah, nggak apa-apa, tapi jangan lupa sama akhirat. Begitu dapat, ini wajib zakat, keluarin zakatnya. Lihat keluarganya nggak punya, ada kelebihan, tambah lagi ke masjid, tambah lagi ke masjid, majelis taklim, tambah lagi begitu, saudara. Itu namanya dunianya untuk akhirat. Jadi kalau kita jadi dunia, jangan dunia terus, akhirat nggak rugi. Tapi kalau akhirat, dunia juga ada, dunia juga untuk akhirat, wah nikmat itu orangnya. Ya, baik. Jadi nggak janji aja, dia dalam hatinya, nanti saya mau baik, nanti, akhirnya mati duluan. Ya. Wa hadza kulluhu min syu'mitul amal. Tahukah Anda sebabnya? Anda bilang nanti mau sholat, nanti mau baik, nanti mau sedekah. Sebabnya apa? Tulul amal. Panjang pengharapan. Dia menganggap dirinya bakal hidup di dunia panjang. Itu sebabnya. Karena dia bilang nanti aja nanti. Karena dia nggak ngerti Anda bakal panjang umur. Padahal enggak kan? Umur yang ngatur Allah, bukan dia. Bukan di tangan dia umur. Anda boleh berangan-angan sampai langit ke-17. Tapi kan belum tentu dapat yang Anda angan-angankan. Belum tentu. Akhirat ente angan-angankan, tidak angan-angankan, mati enggak? Mati. Ente angan-angan punya ini. Kalau dapat, dan mesti toh-tohan. Akhirat ente enggak ngomong gitu, pasti ada. Pasti mati, pasti Anda hadapi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Saya dan Anda sama. Oh Habib ini pasti masuk surga. Siapa bilang? Enggak ada.
Kalau Habib itu nggak sholat, nggak puasa, nggak ngaji, pokoknya turunan Nabi, masuk surga. Yang bilang siapa? Nabi bilang. Kalau begitu Nabi dong. Nabi sholat nggak sholat, Nabi puasa nggak puasa, Nabi diuji nggak diuji, Nabi perang nggak perang, Nabi dihina nggak dihina, Nabi mau dibunuh, Nabi sampai giginya pecah dilemparin oleh orang kafir. Itu Nabi. Nah kita itu Nabi takut sama Allah, sholat, puasa dan segala macam. Apalagi turunannya bukan Nabi. Hah? Apalagi turunannya. Ini ajaran Rasulullah SAW. Kalau ada orang ngomong, oh kalau Habib gak usah sholat, siapa bilang? Kakeknya sampai bengkak-bengkak sholat, ente bisa sampai mati banyak. Itu yang benar. Tapi yang dunia itu fitnah. Inilah dunia, saudara. Dalam agama aja fitnah, apalagi dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia sudah Masya Allah, bisa dari depan dia hancurin tuh orang. Saingan nih, biasa yang saingan yang sama kerjanya. Ini kerja benang, ini kerja benang. Yang sini laku, sini nggak laku, nggak bisa laku, nggak susah. Ini bisa pergi mana? Dukun. Pergi ke dukun, dukun ini orang. Itu di tempat anak, di sini nggak beda. Itu saudara. Banyak yang begitu tuh. Saingan-saingan nggak bisa dari depan dari belakang. La ilaha illallah. Padahal ente banyak, ente sedikit bakal mati, bakal ditinggal. Yang bahagia akhirat, jalan dunianya digunakan untuk akhirat. Wah, itu paling nikmatnya manusia. Kaya betul, betul. Itu kaya. Kaya itu kalau kaya dunia dan akhirat. Mana kaya dunia akhirat? Ketika dia punya dunia, diinfakkan di jalan Allah, sampai dipakai oleh sendirinya sendiri. Silakan bismillah. Diinfakkan di jalan Allah. Itu kaya dunia dan akhirat. Itu orang kaya, saudara-saudara. Mudah-mudahan kita jadi seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Baik. Jadi hadirin, dia kadang-kadang tuh lupa mati tuh orang yang udah toh-tohan sama dunia tuh, ya. Baik, jadi janji aja, nanti aja, ya. Seperti ajalnya di tangan dia. Wa hadza kulluhu min syu'mitullah. Ini kejelekannya panjang pengharapan. Baik. Kemudian fahdharu, hati-hati kalian, kata Allah haddad. Rahimakumullah, semoga Allah memberi rahmat kepada kalian semua, amin. Waj'alut taswib wat ta'khir fi umurid dunya wal mubadarata wat tashmir fi umuril akhirah. Mestinya manusia itu, kata Habib Abdullah Al-Haddad, betul-betul sing-singkan dengan baju, ya, untuk akhirat. Dunia nanti, nanti. Mudah-mudahan dunia gampang, saya akhirat dulu. Bang, sholat bang, ini udah mau masukin ada. Nah, saya sholat dulu, punya Allah, dunia gampang. Cepetan nih, nggak kesempatan nih. Ada pasar murah ini dan segala macam. Nanti asal musbayang dulu. Saya mau cari keuntungan yang pasti, itu belum pasti bang. Jadi mau keuntungan yang pasti, begitu mestinya. Urusan akhirat nomor 1, urusan dunia nomor 2. Kalau sekarang kan enggak, urusan dunia nomor 1 dan 1 dan 1, akhirat nomor 10. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada orang yang gitu kan? Ada orang ngomong itu nggak? Yang halal aja susah, yang haram aja susah, apalagi yang haram. Ini orang mau jadi apa nih orang yang ini? Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. La ya akhi. Halal halal, haram haram. Kalau sudah bilang yang halal aja susah, apalagi yang haram aja susah, apalagi yang halal, dia bakal makan segala macam. Beras, terigu, batu, bata, wah masuk semua. Orang nggak tahu halal dan haram. Orang Islam kan enggak. Buset, ini beras, beras ya. Ini beras bagus, putih, ada kotorannya keluarin dulu. Maksudnya gitu, dia lihat dulu dia rezekinya. Boleh maling enggak, boleh korupsi bukan, boleh nipu bukan. Ambil, alhamdulillah, enak dimakannya. Dimakannya kasih istri belanja, masya Allah, makan sayur asem, ikan peda, campurin, Allah enak, tambah sambal terasi, masya Allah. Ya, nikmat. Beres makan, geteh, ngobrol sama istri berdua, ngantuk tidur. Oh, nikmat. Kenapa rezekinya halal? Tambah banyak sekarang, jutaan uangnya, tapi deg-degan terus. Kenapa? Boleh korupsi, boleh jalan yang gak benar, jutaan duitnya, mobil banyak, villa banyak, rumah banyak, kesulitan banyak juga. Kenapa? Dari yang nggak benar. Ada orang gak punya apa-apa, masya Allah,
Ya yang kaya nggak bisa pikir, wah makan ini, makan obat tenang, tidur kagak bisa makan obat tidur. Yang nggak punya, Masya Allah, sore-sore nyetel lagu Melayu, joget. Ini nggak punya apa nih, nggak punya mobil, nggak punya apa, asik. Ini yang kalah liwat. Oh, ini nggak punya begini. Gua yang punya mau tidur pakai obat tidur. Dia kakak pakai obat tidur, saudara, teh pahit, tidur. Kenapa? Yang cari duitnya halal, duitnya benar, jalannya benar. Jadi saudara jangan mikir tuh kalau saya kaya bakal jadi hebatnya. Yang hebat itu kerjakan perintah Allah, takwa kepada Allah. Kalau dapat dunia pakai takwa, dunianya pakai takwa. Begini dunia pakai carinya yang benar, gunakan yang benar, infakkan yang benar. Anda bakal benar, Anda bakal bagus, Anda bakal selamat di dunia, selamat juga di akhirat. Udah coba belum? Lebih? Oh, alhamdulillah masih banyak. Masih 80 menit lagi saudara-saudara. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Enggak apa-apa kan? Baik. Kalau jadi hati-hati tuh. Panjang hati-hati tuh. Anda lihat dari Anda nih, tanyain sekarang. Saya termasuk orang yang panjang harapan enggak nih? Tanyain. Kalau dunia dianggap enteng, akhirat dianggap berat? Enggak. Hebat, bagus Anda. Tapi kalau akhirat dianggap enteng, dunia yang berat, berarti kita tulul amal tuh. Hati. Ya, baik. Gala waj'alut taswib wa ta'khir fi umur, jadikanlah nanti itu untuk urusan dunia. Wal mubadarah wa tashmir fi umur akhir, tapi untuk akhirat cepat-cepat singkirkan dengan baju, buru-buru, jangan nanti. Mau sedekah jangan nanti. Datang orang, Habib Ali datang nih. Maaf, ampun Habib Ali. Datang ke rumahnya. Ji. Alhamdulillah, Ji. Insyaallah tanggal 10 Muharram ini kita mau bagi-bagikan uang kepada yatim, janda, ini, itu. Ente udah punya budget nih, mau isi sedekah nih. Ada duit 10 juta, memang mau sedekah nih. Hah? Gak usah pakai ngomong lagi, Mak gak usah, Mak. Ibunya anak-anak gak usah. Budak loh, begitu Bim. Nih 10 juta. Lihat lagi kantong. Nih ada lagi Bim 1 juta nih, 11 juta. Jalan. Allah. Punya ente tuh 11 juta. Berapa di sisi Allah? 11 juta kali 10 berapa Bim? 110 juta. Kadang-kadang Allah lipat gandakan lagi menjadi 700 kali. Baru begitu susah hitungnya, susah hitungnya. Itu di sisi Allah tuh. Hah? Jangan begitu bila datang, oh ya baik, ntar saya mau musyawarah dulu sama ibu. Wah, kalau udah musyawarah sama ibu udah lain deh. Udah lain. Begitu masuk aja sama, oh ini ada Habib Ali, kita kan punya duit nih 10 juta. Kan saya udah niat nih mau untuk perkara masakin, mau disedekahkan. Kata saya, jangan Pak, Anda mau perlu masih punya utang buat fulan, pengen beli ini, pengen beli itu, jangan 10 juta, 5 juta aja deh. Kita ambil. Ini kalau ibunya nggak sama, kalau ibunya sama, oh 10 juta, maaf, Masya Allah, mesti aja ibu begitu Bu. Ya begitu suami, ini jangan, kita punya ini, jangan. Oh abang mau sedekah berapa? 10 juta. Saya tambahin bang 1 juta. Jadi 2. Itu isi hebat tuh yang begitu, saudara-saudara. Dijarang. Biasanya mah dilarang, saudara-saudara ya. Nah, jangan. Ibu kalau jadi ibu seperti itu mestinya. Ya. Tambah. Ya. Baik. Nah sekarang urusan, saya katakan urusan akhirat mesti kita pegang benar-benar. Dunia nantiin. Dari mana itu? Saya sendiri yang ngomong. Rasulullah yang bicara. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, i'mal li dunyaka ka'annaka la tamutu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka mayitun ghadan. Cuman orang banyak salah kaprah dalam hadis ini ngartiinnya. Rasulullah bersabda, berbuatlah untuk dunia kayak kamu gak mati. Kan totohan berarti kan, seolah-olah totohan kan. Beramallah engkau untuk akhirat seperti engkau besok mati. Kita kalau besok mati Masya Allah sembahyang khusyuk, semua khusyuk, udah gak mau ngomong. Mungkin sembahyang terus, ngaji terus, besok mau mati, tahu. Sebagian orang mengatakan, ketika Nabi mengatakan, mali dunia kakak anak kalau termuat, beramallah untuk duniamu seolah-olah engkau nggak mati, semau-maunya itu, seolah-olah nggak mati. Jadi dia nanti kan, jadi dia diartikan nih, kalau Nabi berusahalah untuk dunia, seolah-olah kamu tidak mati, semau-maunya dunia. Tidak, saudara. Maksudnya, emal di dunia kakak anaka la tamutu abadan, beramallah untuk dunia
bekerja untuk dunia seperti engkau nggak mati. Jadi gampangin dunia, maksudnya gitu. Ente nggak mati kok. Jadi urusan dunia seperti ente nggak mati. Antar aja besok nggak apa-apa. Antar aja lusa nggak apa-apa urusan dunia. Antar aja 2 minggu lagi itu nggak apa-apa urusan dunia. Tapi urusan akhirat nggak boleh begitu. Begitu mau sudah buru-buru, mau haji buru-buru, mau zakat buru-buru, mau ngaji buru-buru. Sholat ada waktunya. Tuh akhirat. Jadi yang boleh ente nanti-nantikan urusan dunia. Kapan nih ente mau bikin PT? 2 minggu lagi. Gak apa-apa, harus buru sekarang. Nah, itu dunia. Kapan nih mau dibuka nih toko ente? 2 bulan lagi. Begitu dunia gak apa-apa. Tapi kapan ente mau haji? Kalau punya duit, gak bisa begitu. Jangan begitu. Kapan mau sholat nih? Lohor kan jam sekian. Nggak bisa bilang, oh nanti aja jam 5. Nggak habis dong lohornya. Dunia cepetin. Akhirat gitu kayak tadi tuh. Kapan mau buka? 2 bulan lagi. Ente nggak takut rugi? Nggak. Ini kapan nih rumah mau dijual? Setahun lagi. Loh, ente ini nggak mau uang? Ya, apa? Dunia kalau anda jual sekarang, kalau anda ambil sekarang uangnya, kalau anda mati hilang tuh uang. Nggak saya bawa. Tapi begitu ngaji, ayo ngaji. Diajak ngaji, ayo kita ngaji ke Al-Sa'adah. Oh baik, nggak begini, ngaji Al-Sa'adah nanti aja minggu depan. Belum tentu itu hidup minggu depan, ya kan? Nah begitu, ini dunia. Jadi urusan dunia itu boleh nanti kan gampang, boleh gampang. Urusan akhirat penting kan, buru-buru. Itu maksud dari hadis Nabi. I'mal di dunia ka'annaka la tamutu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun abadan. Untuk akhirat buru-buru. Dunia gampangnya. Itu maksudnya, bukan sebaliknya. Beramallah untuk dunia seolah engkau hidup terus. Waduh, kalau hidup terus susah kayak tadi tuh. Udah lupa segala macam. Tidak, ini maksudnya urusan dunia anggap enteng, urusan akhirat anggap berat. Urusan dunia anggap enteng, urusan akhirat anggap. Tapi itu Anda Masya Allah sekali. Ya. Pasang klip. Masya Allah tuh. Begitu saudara-saudara ya. Jadi hadirin, pandai-pandailah mengolah. Dunia olahlah dengan baik. Gunakan oleh Anda. Kelebihannya sedekahkan, nolong orang, nolong aitam, nolong keluar. Pertama nih orang tua, jangan nolongin masjid ini kalau orang tua kita kelaparan atau tetangga kita kelaparan, misanan kita kelaparan, jangan. Mau dapat nama Al-Sa'adah saya nyumbang 50.000. Misanannya di rumah sakit diusir. Kenapa? Belum bayar-bayar. BPJS nggak ada, semua nggak ada. Dia numbang 50 juta ke masjid. Nggak ada gunanya tuh yang begitu. Lihat nih, jangan pengen dipuji, jangan. Karena Allah, nyumbangnya karena Allah. Lihat, sebelum kemana-mana nih uang anda nih. Karena aku punya budget nih, mau sedekah saya 20 juta. Jangan kemana-mana dulu. Lihat Umi Abah. Umi ada, Abah ada. Oh bagus semuanya. Ya udah. Terus siapa? Saudara. Kakak, adek. Turun lagi siapa? Ponakan. Turun lagi siapa? Tetangga. Turun lagi siapa saja yang perlu. Syukur-syukur bisa semua. Tapi yang pertama al-aqrabuna bil ma'ruf. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang yang paling dekat, yang paling utama harus Anda berbuat baik kepadanya. Jangan yang luar dulu, jangan yang jauh dulu. Ya, yang dekat yang di depan kita. Sama saudara. Ini waktu sholat, jangan pakai diulur-ulur. Begitu waktu sholat, selesai. Ngomong, selesai. Ngaji, selesai. Semua selesai. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita bahas. Mudah-mudahan masuk di hati kita. Kita dahulukan akhirat daripada dunia, ya. Kalau dapat dunia, gunakan di jalan akhirat. Insya Allah kita selamat di dunia, selamat fil akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma atait. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair al khair wa aana alaih, wa a'anhum alai'in alal khair wa fiqna ya rabb arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.